Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, hadirin sekalian, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya berkaitan dengan meminta cerai pada suami tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, meminta cerai pada suami tanpa alasan yang dibenarkan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketahuilah bahwasanya yang namanya cerai, perceraian itu sesuatu yang dibolehkan dalam syariat kita. Namun sangat dicela. Namun sangat dicela. Ya. Kalau suami yang menceraikan, ya, kita sudah tahu itu berarti talak gitu kan. Tapi kasus istri yang minta cerai itu kita agak sedikit jarang mendengarnya gitu. Agak sedikit jarang meskipun ada. Dan dalam konteks rumah tangga, Ana sering katakan, ya, jangan pernah menikah, jangan melanjutkan pada jenjang pernikahan kalau bekalnya itu belum cukup, terutama bekal dari sisi keilmuan, baik itu ilmu agama atau ilmu untuk mencari penghidupan, ilmu berdagang, ilmu akuntansi gitu kan. Itu karena itu penting. Dua hal itu yang akan menyokong sebuah rumah tangga, ilmu dunia dan ilmu agama. Ya, betapa banyak orang yang hanya bekal ilmu agama saja tanpa dia menguasai ilmu-ilmu dunia, hancur rumah tangganya. Karena kita harus melihat pada realita bahwa hidup itu perlu biaya, sekolah anak. Kalau suaminya nggak pandai kerja, nggak tahu cari nafkah, gimana gitu? Karena nafkah itu wajib. Nafkah itu wajib. Sisi lain, suaminya itu hanya pandai dalam ilmu dunia tanpa pandai dalam ilmu agama, juga hancur. Karena itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan suaminya nanti untuk menahkodai kapal yang bernama keluarga itu tadi. Antum bayangkan, kalau seorang suami tidak mempunyai ilmu agama, ketika dia kemudian menjadi seorang kepala keluarga, betapa banyak kerusakan yang akan terjadi dalam keluarga tersebut. Kita nggak usah melihat jauh-jauh deh, ya. Kita lihat aja di sekitar kita gitu. Bagaimana keluarga yang jauh dari agama, bagaimana kondisi mereka. Minimal nanti akan banyak kemaksiatan yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Seperti dayuth dan yang lainnya. Terjadi pembiaran dengan anak, ya udah anak mau ngapain terserah. Kayak lepas tanggung jawab gitu. Padahal tugas dari orang tua ya adalah pelindung, penjaga. Adalah pelindung dan penjaga. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Talawi di sini menukil sebuah dalil berkaitan dengan masalah istri minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi memang istri itu boleh mengajukan cerai. Ya, misalnya mengajukan cerai kepada instansi yang berkaitan dengan persoalan ini, misalnya ke Departemen Agama gitu kan, yang mengurus tentunya mengurus masalah pernikahan gitu. Nanti dari sana nanti akan dikeluarkan surat cerai dan lain sebagainya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayyuma mura'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Perempuan mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haramlah baginya aroma surga. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Jadi kata Nabi SAW, seorang istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i,
maka Allah akan haramkan baginya aroma syurga. Berkata Al-Hafiz Al-Mubarakfuri bahwa kenikmatan pertama yang akan dirasakan oleh penduduk syurga adalah mendapatkan baunya syurga. Jadi mencium aroma surga itu adalah kenikmatan pertama yang akan dirasakan oleh penduduk syurga. Bayangkan, istri yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i, dia tidak akan mendapatkan bahkan kenikmatan pertama dari penduduk syurga, yaitu mencium aroma syurga. Ya. Oleh karena itu, ancaman seorang istri yang tidak akan mendapatkan aroma syurga berangkat dari minta cerainya tanpa alasan yang dibenarkan merupakan ancaman bagi istri. Itu ancaman. Maka kadangkala antara suami dan istri itu kadangkala nggak boleh egois. Harus saling dengar pendapat. Makanya kedewasaan dalam rumah tangga itu penting, bekal itu penting. Betapa banyak rumah tangga yang hancur karena bekalnya nggak cukup. Antara suami dan istri masing-masing masih menuhankan egonya masing-masing. Sehingga selesai itu rumah tangga. Mesti salah satu harus menurunkan egonya. Tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Ya. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan pesannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk agar kita bagaimana hubungan suami istri ini bisa menebar kasih sayang di antara mereka. Sehingga ya cinta, ketenangan, kedamaian senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga. Kebaikan dan kebersamaan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, bergaulah dengan mereka dengan patut. Kemudian kata Allah, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukainya. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini An-Nisa ayat 19. Ya. Allah perintahkan kita untuk bergaul dengan pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Dan ketahuilah kata Allah, satu kekurangan yang ada pada pasangan kita, maka camkan dalam dirimu ada banyak kebaikan yang melebihi kekurangan yang kamu lihat. Ya. Maka penting bagi kita untuk dewasa gitu, ya. Karena kalau dia sudah memutuskan untuk menikah, maka dia harus siap dari segala aspek. Egonya, emosinya, perasaannya gitu loh. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada suatu kondisi di mana sang istri ternyata menggugat cerai suaminya. Dan itu seringkali terjadi. Di mana ada seorang istri yang menggugat cerai suaminya. Bahkan di zaman para sahabat, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang sahabiyah yang menggugat cerai sahabat. Nanti kita akan jelaskan gitu. Apa alasannya? Dan alasannya itu unik sekali. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rumah tangga itu kadang-kala terjadi konflik begitu. Dan pada akhirnya
sang istri yang menggugat cerai. Dari pihak istri sudah mendatangkan hakim, dari pihak suami sudah mendatangkan hakim. Masing-masing berdiskusi untuk mencari jalan tengah. Ini gimana solusi terbaiknya ini? Kemudian apa yang terjadi? Tidak tercapai kesepakatan, tidak ada jalan tengah di antara pihak suami dan istri. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Berkata Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah taala, bahwa kata beliau, jika memang masih dimungkinkan untuk rekonsiliasi hubungan suami dan istri itu, maka seorang wanita itu tidak boleh minta cerai, menggugat cerai. Karena ancaman dari Nabi SAW, wanita yang menggugat cerai tanpa alasan yang dibenarkan itu diharamkan aroma syurga baginya. Gitu loh. Ya. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi tanpa alasan yang syar'i, hanya mengada-ngada saja kadang-kala alasannya gitu kan, dan hanya sekedar permainan, ini bisa menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan. Iya, orang itu kalau sudah sering nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, itu seolah mempermainkan pernikahan. Ya, mereka mempermainkan pernikahan. Makanya kalau menikah kemudian cerai, coba pikirkan nasib anaknya bagaimana, nasib mantan istrinya bagaimana. Karena banyak itu di masyarakat, nikah, nggak ada persiapan, belum matang, punya anak, cerai. Karena persoalan dalam pernikahan, ya, dan ini penyakitnya nih, penyakit dalam pernikahan itu adalah bosan. Ini penyakitnya, bahaya gitu kan. Berangkat dari bosan itu melahirkan berbagai macam alasan gitu kan. Nafkahnya nggak cukup lah, nggak romantis lah, apalah. Semua menjadi masalah. Berangkat dari bosan. Makanya tadi Ana di awal, ketika seseorang itu ingin melangkah pada jenjang pernikahan, maka mesti dia mendewasakan dirinya. Makanya anak itu kadang miris gitu loh, nengok anak yang masih kecil itu udah nikah gitu. Itu nggak bakal bertahan lama, karena bekalnya belum cukup. Karena orang yang akan memulai perjalanan besar tanpa persiapan bekal yang cukup, maka akan terjadi berbagai macam kerusakan. Ya contohlah antum mau safar, misalnya perjalanan jauh, kan nggak mungkin nggak nyiapin uang, nggak nyiapin makanan, nggak nyiapin pakaian, nggak ngecek kendaraan, mesti dicek. Di jalan tuh pasti ada aja masalah gitu kan. Bannya bocor lah, rantainya putus lah, apalah, hujan gitu kan. Mesti persiapan. Begitu juga dalam rumah tangga. Jangan antum pikirkan dalam rumah tangga itu yang indah-indahnya saja. Antum harus siap berbagai situasi dan kondisi gitu kan. Kadangkala ada musim semihnya, dan antum harus siap ada musim badai dalam rumah tangga. Kadangkala kalau orang nggak dewasa dalam menjalani kehidupan dalam konteks rumah tangga, selesai itu rumah tangga. Oleh karena itu penting ya, dewasa, ya, dewasa di dalam rumah tangga. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya peristiwa yang namanya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh syaitan. Karena di antara misi syaitan adalah untuk mencerai-beraikan manusia. Dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya iblis itu meletakkan kerajaannya itu di atas air. Jadi kalau antum tanya di mana kerajaan iblis, di atas air. Ya, di laut. Kerajaan iblis itu di laut. Laut mana? Wallahu alam. Kita nggak tahu. Tapi
Dari Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya kerajaan iblis itu di atas air ya, di laut gitu. Ada kemudian spekulasi gitu kan. Oh, jangan-jangan di segitiga Bermuda gitu kan. Ya, wallahu alam, kita nggak tahu karena memang tidak ada keterangan yang spesifik dalam persoalan ini. Ya, termasuk diantaranya pulau tempat Dajjal sekarang gitu kan. Karena jika kita merujuk kepada hadis dari Tamim Ad-Dari, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu itu bertemu Dajjal di sebuah pulau ya. Beliau seorang Nasrani bertemu Dajjal di sebuah pulau, datang ke Madinah cerita masuk Islam karena bertemu Dajjal di sebuah pulau. Ada yang mengatakan jangan-jangan Dajjal itu ada di Pulau Socotra gitu kan, yang ada di apa namanya, di laut laut di sekitar Yaman itu ada Pulau Socotra namanya. Bahkan ada yang mengatakan, oh jangan-jangan di segitiga Bermuda. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada keterangan yang pasti ya di mana letaknya gitu. Tidak ada keterangan pasti di mana letaknya. Karena pesan yang disampaikan Nabi SAW itu pesan umum gitu. Pesan umum. Atau orang Socotra juga, mereka menyangkal, oh pulau kami bukan tempat pulau Dajjal gitu. Mereka nggak terima lah gitu ya. Nah, kata Nabi SAW, iblis itu meletakkan kerajaannya di atas air, di laut gitu. Lantas iblis pun mengutus pasukannya. Ya, prajurit yang paling dekat dengannya itu adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi semakin kuat iblis dalam menyesatkan pasukannya, tentara syaitan itu menyesatkan manusia, semakin dekat gitu kan dia dengan iblis. Ya, menjadi orang terdekatnya. Salah satu dari pasukan tentara iblis itu melaporkan, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan, engkau tidak melakukan apa-apa. Biasa aja gitu kan, pencapaianmu itu biasa. Selanjutnya tentara lain datang. Tidaklah aku tinggalkan anak Adam sampai aku pisahkan dirinya dan istrinya. Lalu apa kata iblis? Kamu adalah sebaik-baik iblis, sebaik-baik setan. Jadi iblis merasa bangga kepada bala tentaranya, di mana ia berhasil membuat anak Adam itu bercerai. Maka ketika syaitan berhasil membuat anak Adam bercerai, ya talak, maka posisi tentara itu akan dekat dengan iblis, akan menjadi orang terdekat dari iblis. Oleh karena itu, ini yang mesti kita camkan gitu loh. Karena sebenarnya perceraian, masalah kita itu kalau kita selesaikan dengan kepala dingin gitu kan. Karena kadang-kala ini perceraian ini karena kepala suaminya panas, kepala istrinya panas, syaitan masuk di situ. Jadi kompor. Udah selesai itu rumah tangga. Jadi mesti ada yang menurunkan egonya begitu. Ya. Hadirin sekalian, namun ya misalnya ada terjadi perseteruan di dalam rumah tangga dan memang tidak bisa lagi diperbaiki, apalagi untuk melakukan rekonsiliasi dan lain sebagainya. Dan kalaupun dipaksakan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, maka perceraian menjadi salah satu jalan yang mau tak mau harus ditempuh. Karena tadi di awal sudah Anda sampaikan, cerai itu dibolehkan, tapi sesuatu yang sangat dibenci. Apa dalilnya bahwasanya cerai itu dibolehkan? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha bijaksana. Ini An-Nisa ayat 130. Yang menjadi persoalan adalah ketika istri itu mengajukan gugatan cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Tanpa alasan yang dibenarkan. Ya.
maka ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Dan ancaman ini keras. Dalam hadis Nabi SAW diharamkan mencium aroma syurga. Diharamkan mencium aroma syurga. Namun boleh istri menggugat cerai suaminya, berarti kalau dalam konteks yang memang dibenarkan oleh syariat. Misalnya tidak menjalankan syariat dengan benar gitu kan. Meninggalkan perintah. Kemudian akhlaknya buruk kepada istrinya, sering terjadi KDRT misalnya. Gitu kan? Sehingga menyebabkan sang istri itu tertekan. Psikologinya itu tertekan, stres. Maka dalam kondisi demikian, maka berusaha untuk memperbaiki. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, berarti perceraian, berarti jalan-jalan keluar yang bisa diajukan oleh istri. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun masalah cerai ini ya berada di tangan suami, namun istri itu bisa mengajukan cerai kalau persoalannya itu sudah masuk pada hakim. Ya, kepada hakim. Misalnya istri mengajukan gugat cerai ke kantor urusan agama. Itu bisa dan sah. Ya, dan sah. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah Anda sampaikan di awal bahwa perceraian, istri minta cerai ya, atau istilah syar'inya itu khulu, ya. Khulu. Itu pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini ya di antara dinamika kehidupan, perceraian, pernikahan, ini dinamika kehidupan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Thabit bin Qais mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata istri Thabit bin Qais? Ya Rasulullah, ma anqimu ala Thabitin fi dinin wala khuluqin illa anni akhaful kufra. Lalu apa kata Nabi SAW? Taruddina alaihi hadiqatahu. Faqal, na'am. Faraddat alaihi. Ya. Wa amarahu fafarqaha. Istri dari Thabit bin Qais mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, aku tidak mencela Thabit bin Qais pada akhlak dan agamanya. Namun aku takut berbuat kufur dalam Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya? Lalu kata istri Thabit bin Qais, ya, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, ambillah kebunnya. Ya, Nabi SAW berkata kepada Thabit bin Qais, ambil kebunnya, ceraikan ia. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, jadi di zaman Nabi, ya pernah terjadi perceraian, istri minta cerai. Gitu kan? Itu diantaranya istri Thabit bin Qais. Ini tadi diriwayatkan Al-Bukhari. Dan mereka lain disebutkan bahwa istri Thabit bin Qais mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Thabit dalam hal agamanya, tidak pula dalam akhlaknya. Tapi aku tidak mampu hidup bersamanya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, ini lebih spesifik lagi. Kenapa istri Thabit bin Qais itu menggugat cerai si Thabit ini? Ya. Apa kata istri Thabit bin Qais? Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais itu nggak good looking. Ya. Dan istrinya mengatakan, seandainya aku tidak takut murka kepada Allah, seandainya aku tidak takut murka Allah, jika ia masuk ke kamarku, aku ludahi wajahnya. Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa kisah perceraian Thabit bin Qais dan istrinya itu merupakan permintaan cerai pertama di dalam Islam. Nah, jadi
istri Thabit bin Qais minta cerai karena suaminya itu kurang good looking. Apa ya? eh Kurang tampan lah ya. Makanya kita tidak juga boleh mencela kalau ada orang yang mau mencari pasangan itu mandang fisik. Itu nggak boleh dicela. Kenapa demikian? Itu manusiawi. Orang mandang fisik itu manusiawi gitu loh. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, kalau mau mencari pasangan, dilihat dulu dari sisi fisik. Dilihat dulu dari sisi fisik. Kalau kita suka, baru kita lanjut pada lihat pada agama dan akhlaknya. Gitu loh. Tapi kalau kita melihat dulu agama dan akhlaknya, kemudian baru kita melihat pada fisiknya, ternyata nggak cocok dengan kita tuh. Berarti kita mau nolak agamanya. Tapi kalau kita melihat dulu pada fisik, maka itu baru kita masuk pada tahap selanjutnya melihat pada agama dan akhlaknya. Maka jangan pernah mencela orang yang mandang fisik, karena itu sesuatu yang manusiawi gitu loh. Ya. Seseorang itu akan betah dalam rumah tangga apabila menikah dengan orang yang ia sukai, misalnya dari sisi fisiknya. Tapi ini tidak mutlak ya, karena ada orang yang ya menerima apapun yang terjadi meskipun agamanya bagus misalnya. Fisik suaminya bagaimana dia terima bagaimanapun. Ya, dia tidak melihat fisik, nggak mandang fisik, tapi yang penting agamanya bagus, oke lanjut gitu kan. Tapi kalau ada orang yang mandang fisik, jangan dipermasalahkan karena itu manusiawi. Karena itu manusiawi. Ya, karena laki-laki itu menyukai yang cantik dan yang cantik itu menyukai yang ganteng. Jangan diputar balik gitu ya. Yang ganteng suka dengan yang ganteng. Ya, jangan jangan seperti itulah ya. Ya, jadi kalaupun nggak bisa good looking, ya paling tidak good rekening gitu kan. Ya, karena sekarang ya yang good rekening itu menang dari yang good looking. Tapi kalau sudah good looking, good rekening, soleh, Allah ngejar tuh banyak yang ngejar pasti. Hadirin akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan khulu, ya istri minta cerai. Apakah dia masuk dalam talak atau fasak? Ya. Apakah dia masuk dalam talak atau fasak? Fasak itu lepas ikatan pernikahannya. Kalau sudah lepas ikatan pernikahannya, maka istri itu bukan lagi menjadi tanggungan suami, dan istri itu harus menyerahkan mahar. Sebagaimana tadi istrinya Thabit bin Qais yang diperintahkan untuk menyerahkan kebun kepada Thabit bin Qais. Ya. Dan jika sudah terjadi khulu gitu kan, dan ingin rujuk, maka harus menunggu masa iddah sekali haid, dan harus dengan pernikahan yang baru, harus dengan akad yang baru. Jadi kalau khulu ini ya gugat cerai, ya kalau talak itu kan gugat cerai yang diajukan oleh suami gitu kan. Tapi kalau khulu itu gugat cerai yang diajukan istri kepada suami, dan dengan adanya kompensasi. Kompensasinya apa? Yaitu pengembalian pengembalian mahar. Dan itu disyariatkan dalam syariat kita. Khulu itu disyariatkan di dalam syariat kita, ada pensyariatannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Jika kamu khawatir bahwa suami istri itu tidak bisa menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Ini Al-Baqarah ayat 229. Ini adalah di antara pensyariatan khulu.
Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan istri itu dibolehkan menggugat cerai? Kapan istri itu dibolehkan menggugat cerai? Ya. Jadi khulu ini ya atau istri minta cerai ini salah satu syariat yang hukumnya itu bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Kadangkala dihukumi haram karena tanpa sebab yang syar'i gitu kan. Kadangkala dihukumi boleh, kadangkala dihukumi sunnah gitu kan. Lalu bagaimana khulu itu termasuk boleh? Lalu bagaimana misalnya khulu itu dibolehkan? Yaitu pertama jika istri itu tidak menyukai suaminya sebagaimana hadis Thabit bin Qais. Ya. Jadi kalau misalnya istri itu kurang suka dengan tampang suaminya, maka istri itu boleh khulu. Istri itu boleh khulu sebagaimana istri Thabit bin Qais. Ya. Atau misalnya istri khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban suami. Afwan. Atau misalnya yang kedua, istri khawatir tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada suami. Maka boleh hukumnya. Hukumnya boleh khulu. Ya, istri minta cerai. Ya. Jadi misalnya istri itu boleh, ya minta cerai itu boleh dari pihak istri kalau istri kurang menyukai suaminya, kurang tampan misalnya, karena terlanjur ya. Atau misalnya karena khawatir, istrinya itu khawatir tidak bisa melakukan kewajibannya, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai. Ya. Atau misalnya istri tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap Allah. Ya. Istri tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap Allah dengan baik dalam pernikahan tersebut. Ya. Maka istri diperbolehkan meminta gugat cerai, ya, dan tentu harus membayar kompensasi, kompensasi. Dan di zaman ini ya masalah istri yang menggugat cerai itu sudah ada prosedurnya di pengadilan agama atau di kantor urusan agama gitu kan. Dan besaran kompensasinya itu ditentukan oleh pengadilan agama. Namun jika suami misalnya masih mencintai istrinya, ya janganlah pisah gitu kan. Masih mencintai, masih menginginkan dan ingin mempertahankan rumah tangga. Melihat anak masih kecil gitu kan. Maka ini yang lebih baik ya. Jadi istri itu boleh ya, meminta cerai selama alasannya itu dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh syariat. Atau misalnya dibolehkan juga suaminya itu tidak patut di dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan KDRT dan lain sebagainya, maka boleh istri minta gugat cerai. Dirahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi khulu atau pengajuan cerai dari pihak istri yang dibolehkan. Namun ada kondisi di mana khulu itu disunahkan. Ya, disunahkan. Misalnya suaminya itu memiliki akidah yang rusak atau melakukan pembatal keislaman. Ya, pembatal keislaman. Gitu kan? Akidahnya rusak. Memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Atau misalnya suaminya itu melakukan pembatal keislaman. Apalagi lebih parahnya murtad misalnya. Murtad gitu kan. Ya, maka batal pernikahannya. Ya. Atau misalnya suaminya itu menjadi pecandu obat-obatan terlarang, misalnya narkoba. Ini kan kasuistik ya. Kasuistik bisa dikiaskan ke kasus yang lain.
Suaminya itu pecandu narkoba, maka boleh istri minta cerai, bahkan disunahkan. Bahaya gitu kan, khawatir nanti akan terdampak ke anak dan lain sebagainya. Atau misalnya suami itu memerintahkan istri untuk melakukan hal yang keharaman. Misalnya ada suami yang melarang istrinya menutup aurat. Ada. Dan Ana pernah temukan bahwa ada seorang suami yang mengatakan ya melarang istrinya untuk memakai jilbab. Ada. Maka dalam kondisi ini berarti dikasih pemahaman pencerahan dulu ke suami. Kalau nggak bisa, ya udah, suami boleh minta, istri boleh minta cerai. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah beberapa hal yang dibenarkan oleh syariat apabila istri ingin menggugat cerai suaminya. Tapi ingat satu poin, kalau sampai istri menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam, wanita itu tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan mencium bau syurga adalah kenikmatan pertama bagi penduduk syurga. Ada yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.